Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 4 Vertikal Informasi Sistem. Saya Kevin Lustio, NIM 20143210005. Dan di sini teman saya yang bernama Ahmad Arif Muzani, NIM 201432109, Prodi Teknik Informatika Sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik penggabungan dari tugas 4. Di tugas 4 ini kami disuruh menggabungkan dokumen satu dengan dokumen yang lainnya yang saling berkaitan atau yang saling beroverlap atau tumpang tindih. Di sini dokumen saya yaitu suara jamu dan di dokumen teman saya yaitu bola basket. Di topik tambahan 9 ini kita disuruh mencari dokumen satu yang tumpang tindih. Di topik tambahan 9 ini punya teman saya yaitu bola basket. Di sini sama prosesnya, di sini ada packaging, step out, scaffolding, stemming, hasil stemming. Sama di tugas 1 prosesnya. Di sini kita disuruh stop work, disuruh scaffolding, disuruh stemming dan hasil stemming. Seperti kayak tugas 1 yang dulu pernah kita kerjakan. Langsung saja kita lanjut. Di topik tambahan 2 ini topik saya yang tumpang tindih dengan topik tambahan 9. Sama dengan topik tambahan 9, cara pengerjaannya juga sama seperti yang dikerjakan di tugas 1, yaitu langsung saja selanjutnya. Nah, sini saya akan jelaskan tim versi dokumen. Apa itu kelas 1, apa itu kelas 2. Di sini kelas 1 yaitu dokumen saya, dan di kelas 2 itu dokumen teman saya. Kelas 1 itu dokumen saya lagu suara jamu, dan di kelas 2 dokumen teman saya berjudul bola basket. Di token dokumen 1 ini yang saya kerjakan di tugas awal. Sama halnya dengan token dokumen 2, token dokumen 3, dokumen 4 saya kerjakan di tugas yang sebelum-sebelumnya. Dan di sini saya disuruh menggabungkan antara kelas 1, kelas 2, dan disuruh menambahkan data yang disebut tadi data tambahan. Dan di sini token 1 sampai token 4 ini punya saya, dan token 5 sampai token 8 ini punya teman saya, dan di token 9 sama token 10 itu tambahan dari dokumen tadi yang tumpang tindih. Dan di token 1 sampai 8 ini disebut data training, dan di token 9 sampai 10 itu data test. Lanjut saja kita langsung ke perhitungannya. Nah, dari token yang digabungkan tadi, di sini terdapat token overlap, yaitu token yang tumpang tindih. Yang pertama ada rupa, yang kedua ada bahasa, yang ketiga ada banyak, yang keempat ada akhir, yang kelima ada acara, yang keenam ada Indonesia, yang ketujuh ada Rabu, yang ke-8 ada 1, yang ke-9 ada sebut, yang ke-10 ada senang. Langsung saja kita masuk ke tabel perhitungannya, akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Nah, setelah kita melakukan beberapa proses dari mulai tokenizing, stopwatch, scaffolding, stemming, dan hasil stemming, kemudian kita gabungkan dokumen 1 sampai dengan 10. Jadi total kita mempunyai dokumen 8 dokumen dan 2 dokumen tambahan. Tujuannya untuk mencari kecocokan atau overlap
antara dokumen 9 antara 8 dokumen dengan 2 dokumen tersebut. Kemudian kita gabungkan menjadi satu di dalam sebuah tabel. Kemudian setelah kita gabungkan, kita melakukan perhitungan. Yang pertama ada prior probabilities. Kelas 1, jumlah dokumen pada kelas 1 dibagi jumlah seluruh dokumen data training, yaitu jumlah dokumen pada kelas 1 ada 4 dokumen, jumlah seluruh dokumen data training ada 8 dokumen. Lalu kita bagi 4 bagi 8 sama dengan min 0,301029996. Kemudian untuk kelas kedua, jumlah dokumen pada kelas 2 dibagi jumlah seluruh dokumen data training, yaitu 4 bagi 8, hasilnya juga sama. Kemudian setelah kita mencari prior probabilitiesnya, kemudian kita mencari penyebutnya. Penyebutnya apa? Untuk melakukan perhitungan di conditional probabilities itu. Yang pertama, kelas pertama, jumlah seluruh term frekuensi pada dokumen kelas 1 ditambah jumlah kata pada data training, yaitu 708. Jumlah seluruh term frekuensinya pada kelas 1 dari dokumen 1 sampai dengan 4 itu dijumlahkan. Kemudian jumlah kata pada data training, yaitu 293. Jadi 708 tambah 293 yaitu 1001. Sama dengan kelas 2, jumlah seluruh term frekuensi pada dokumen kelas 2 ditambah jumlah kata pada data training, yaitu 717 plus 347, hasilnya 1064. Setelah kita menemukan angka dari penyebutnya tersebut, lalu kemudian kita melakukan conditional probabilities, yaitu kita akan menguji kecocokan atau overlap antara dokumen 9 terhadap kelas 1 dan dokumen 9 terhadap kelas 2. Token ini merupakan token dari dokumen 9. Kemudian setelah kita masukkan token dokumen 9 di tabel ini, kita mencari kecocokan, yaitu token dokumen 9 terhadap kelas 1. Jadi untuk kelas 1, dokumen 1 sampai dengan 4 kita gabungkan menjadi 1. Kemudian kita mencari kata Jakarta. Misalkan kata Jakarta berapa kali muncul di terhadap kelas 1. Di dokumen sudah digabungkan antara dokumen 1 sampai dengan 4. Itu di sini Jakarta terdapat 7 kali kemunculan. Kemudian di kelas 2 berarti dokumennya dari dokumen 5 sampai dengan dokumen 8. Jakarta kemunculannya yaitu 7. Kemudian penyebut kelas 1, penyebut di sini kelas 1-nya 1001, kemudian penyebut kelas 2 1064. Lalu kemudian kita menghitung kondisional probabilitas kelas 1, yaitu P token kelas 1 sama dengan TF token kelas 1 ditambah 1 dibagi penyebut kelas 1. Jadi hasilnya 0,007999201. Kemudian dengan cara yang sama, kondisional probabilitas kelas 2 token kelas 2 sama dengan TF token kelas 2 ditambah 1 dibagi penyebut kelas 2, sama dengan 0,00751,880. Next. Kemudian dari token tersebut kita cari nilai conditional probabilities-nya. Jadi jumlah token di dokumen 9 itu terdapat 283 tokenizing. Jadi dari 283 tokenizing kita hitung conditional probabilities-nya dengan menghubungkan antara dokumen 9 terhadap kelas 1.
Kemudian setelah kita menemukan hasil dari conditional probabilities-nya, kita mencari posterior probabilities-nya, yaitu dengan cara token dokumen 9 kita masukkan lagi di sebelah sini, sebelah token. Kemudian di dokumen 9 itu sendiri kita urutkan, kita jadikan satu, kemudian kita cari duplikasinya berapa. Setelah kita ketemu duplikasinya, contoh Jakarta, duplikasinya di ini ada 2 kata di dokumen 9 tersebut. Kemudian ini conditional probabilitas kelas 1 yang sudah tadi kita hitung. Ini conditional probabilitas kelas 2 dimasukkan di sini semua. Kemudian kita hitung posterior probabilitas kelas 1-nya, yaitu log tutup kurung conditional probabilitas kelas 1. Hasilnya yaitu min 4 194 68 7963. Begitu juga di kelas 2 dengan rumus log dikali kondisional probabilitas kelas 2. Hasilnya min 4 24 77 934. Nah, dari tokenizing jumlah tokenizing di sini ada 283 dan 283 token itu kita prosesnya juga sama seperti itu. Next. Setelah kita menemukan posterior probabilities-nya, kemudian kita jumlahkan. Untuk apa? Tujuannya untuk mencari kecocokan atau overlap antara dokumen 9 dengan kelas 1 dan 2. Di sini setelah kita totalkan untuk posterior probabilities-nya untuk kelas 1 yaitu min 157,1088 sekian. Kemudian untuk kelas 2-nya min 1.593,585018235. Nah, dari hasil penjumlahan itu yang sudah di rumus log itu, kemudian kita bisa menyimpulkan, kesimpulannya dari hasil posterior probabilitas antara kelas 1 yaitu dengan topik suwe ora jamu dan kelas 2 dengan topik bola basket menunjukkan P kelas 2 lebih besar dari P kelas 1, sama dengan min 1593 lebih kecil dari 1567. Berarti dokumen 9 lebih condong ke kelas 1 yaitu ke suwe ora jamu. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.